Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT kami mengenai politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Nah, di sini kami ada 3 orang di dalam kelompok, yaitu yang pertama saya Muhammad Fadil Bintang Hanafi, Saya Jimmy Mahlul, dan yang satunya nanti menyusul yang bernama Jared Azikra Pratama Putra. Langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu politik dalam perspektif Islam. Jadi kata politik itu berasal dari bahasa Yunani, polis, yang berarti kota. Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud untuk mengatur kehidupan masyarakat. Terkandung juga unsur kekuasaan untuk membuat hukum dan menegakkannya dalam kehidupan bermasyarakat yang bersangkutan. Jadi politik dengan hukum itu masih bersandingan. Selanjutnya, sedangkan dalam bahasa Arab politik itu dibahasakan dengan siyasah, dari kata-kata syasha ya siasatan. Dalam kamus Al-Ma'ani disebutkan siasat al-bilad, politik negara, berarti mengelola negara serta mengatur urusan dalam dan luar negerinya. Jadi politik ini mengatur yang ada di dalam negara serta yang ada di luar negara. Lanjut. tujuan politik yang pertama itu ada non material. Non material adalah idealisme pembentukan kekuasaan demi memperjuangkan nilai yang diyakini suatu sistem kepemimpinan. Kekuasaan dalam teks-teks Islam lebih dimaknai sebagai suatu amanah, baik amanah rakyat maupun amanah ketuhanan. Yang kedua ada material. Material adalah berpolitik untuk mendapatkan keuntungan materi dari sebuah kedudukan atau jabatan. Dalam tataran empiris, aspek material berpotensi menjadi tujuan utama. Karena itu, dalam berbagai hadis, Nabi Muhammad mengingatkan akan adanya penyelewengan amanat kekuasaan ini. Jadi izin menambahkan, untuk tujuan politik ini kan ada 2. Nah, yang pertama itu tujuan non material. Jadi itu kayak tulus dari hatinya. Sedangkan material itu kan kayak mendapatkan keuntungan materi dan sebagainya. Kayak bisa jadi kayak orang korupsi itu jadi mungkin dari niat awalnya. Nah, itu mencari material untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Gitu. Selanjutnya itu ada 3 paradigma hubungan Islam dan negara. Yang pertama itu paradigma integrasi, yaitu aliran yang berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan sebagaimana dalam pengertian Barat, tetapi Islam adalah suatu agama sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Jadi Islam itu tidak hanya mengatur agama saja, tapi lingkupnya itu semua. Jadi membahas tentang politik juga, tentang perdagangan dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu paradigma simbiosis mutualisme, yaitu menguntungkan semua pihak, yaitu adalah aliran yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan aliran. Juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Yang ketiga yaitu paradigma sekularistik, yaitu aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Jadi dari ketiga ini terkadang bahwa pemikiran seseorang itu dalam Islam itu hanya sebatas hubungan manusia dengan Tuhan, tapi dinyatakan atau dalam kehidupan nyata bahwa Islam itu tidak hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tapi hubungan semua, salah satunya dengan hubungan urusan kenegaraan. Baik, yang selanjutnya ada hukum dan mekanisme pembentukan negara dengan cara dipilih oleh ahlu al-hal wal aqdi yang mempunyai hak
untuk melaksanakan atau membatalkan suatu keputusan, lalu ia dibaiat oleh para ulama, orang-orang saleh, pemimpin pasukan, pakar ekonomi, untuk memerintah dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, menegakkan keadilan dan syariat Islam. Seseorang mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah dengan menggunakan kekuatan senjata dan memerintah rakyat untuk membayarnya. Hukum dan mekanisme pengangkatan imam ini ditegaskan oleh Al-Mawardi pada tahun 364 sampai 450 Hijriah. Menurutnya imamah dimaksudkan untuk menggantikan tugas kenabian yang bertanggung jawab menjaga agama dan mengatur dunia. Membentuk sistem imamah bagi orang al-Azhar atau penganut paham Mu'tazilah, mengingkarinya, yang menjalankannya hukumnya wajib sesuai ijma. Yang selanjutnya yaitu institusi khilafah dalam politik Islam. Jadi khilafah itu merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah, yaitu pada zaman Khulafaur Rasyidin, ya, yang ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, berdasarkan fakta historis nampak bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Nah, jadi kan pada waktu Pak Presiden itu kan ada beberapa pilihan pengangkatan. Maksudnya enggak pilihan sih, kayak metode pengangkatannya kan beda-beda dari 4 khalifah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dalam prosedurnya Islam itu selalu menekankan prinsip musyawarah, keadilan, amanah, dan kesetujuan umat sebagai dasar legitimasi kepemimpinan. Dalam tradisi politik Islam, institusi khilafah tidak hanya berfungsi sebagai sistem, tetapi juga sebagai sarana menjaga persatuan, menegakkan syariat, serta menciptakan kesejahteraan sosial dan politik dalam masyarakat. Dan selanjutnya ada NKRI sebagai konsensus bangsa. NKRI dari sudut pandang agama adalah sah karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Di samping itu Presiden dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi yaitu DPR dan DPD yang dapat merepresentasikan ahlul halli wal aqdi dalam konsep Al-Mawardi di kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI ini juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqasid al-syariah, yaitu atau tujuan-tujuan syari, yakni demi menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Terkait dengan ini, dalam Al-Iqtisad fil Iqtisad menyatakan dengan demikian tidak bisa dipungkiri kewajiban mengangkat seorang pemimpin atau presiden karena mempunyai manfaat dan menjauhkan mudarat di dunia ini. Selanjutnya itu cinta tanah air menurut Islam. Jadi cinta tanah air merupakan tabiat alami manusia, yaitu fitrah dari dalam hati. Ketika seseorang merantau, pasti ia merasa rindu untuk pulang kampung halamannya. Perasaan ini menunjukkan adanya cinta dan hubungan batin antara manusia dengan tanah tempat dalamnya. Islam mengajarkan umatnya untuk cinta tanah air, begitu pula Pancasila yang menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga mengajarkan kita untuk cinta tanah air melalui sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang di dalamnya itu rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa akan memunculkan persatuan Indonesia dan menimbulkan nasionalisme, yaitu kesadaran dan
dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa serta menjunjung persatuan dan kesatuan. Jadi dengan kita mempunyai sikap cinta tanah air, kita akan selalu ingin kembali ke suatu negara atau ke suatu tempat lahirnya kita. Selanjutnya yaitu menjunjung persatuan dan kesatuan. Nah, di dalam negara itu kan banyak sekali ada berbagai suku, agama dan lain-lain. Nah, untuk agar kita menjunjung persatuan dan kesatuan itu bisa muncul akibat dari cinta tanah air ini. Selanjutnya ada yaitu semangat cinta tanah air dapat dimulai dan diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui keteladanan. Kecintaan terhadap tanah air akan menimbulkan sikap patriotisme. Perwujudan sikap patriotisme dapat dilakukan dengan 1. Menegakkan hukum dan kebenaran, 2. Memajukan pendidikan, 3. Menghindari perilaku negatif, 4. Meningkatkan potensi diri secara optimal, 5. Memelihara persaudaraan dan persatuan, 6. Memberikan yang terbaik untuk bumi pertiwi, 7. Rasa cinta tanah air mendorong seseorang untuk memberi tanpa pamrih, membela negara, membela negeri tanpa diminta. Baik, selanjutnya untuk slide selanjutnya sampai akhir nanti akan diteruskan teman kami yaitu Jagat dan Zikra. Selanjutnya kita ke konsensus kebangsaan. Jadi konsensus kebangsaan dimaksud itu ada Pancasila, UUD 1945, lalu NKRI itu sendiri, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pertama kita ke Pancasila dulu. Jadi dengan Pancasila, Indonesia tidak mudah dipengaruhi dan dijajah oleh bangsa lain. Dasar negara Pancasila dilambangkan dengan Garuda yang memiliki gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala penteng, padi dan kapas yang mencerminkan arti dari 5 sila Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Artinya, hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Semua hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang menjadi dasar negara. Selanjutnya ada UUD 1945. Jadi, prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 adalah kedaulatan, hak asasi manusia, sistem demokrasi, dan gotong royong. Nilai-nilai universal yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 harus terus dipertahankan menjadi norma konstitusional sebagai negara Republik Indonesia. Di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Karena itu UUD 1945 haruslah dijadikan referensi tertinggi dalam merumuskan setiap kebijakan kenegaraan dan pemerintahan di semua bidang dan sektor. Lalu ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Merupakan sistem kenegaraan Pancasila. Sistem kenegaraan ini terjabar secara konstitusional dalam UUD 1945. Karakter yang dibangun untuk bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan mengkukuh komitmen terhadap NKRI. Rasa cinta terhadap tanah air dan jiwa patriotisme perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Komitmen terhadap NKRI harus menjadi pijakan dalam pembangunan karakter bangsa itu sendiri. Lalu terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan dan keberagaman, tetapi tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan dengan dasar negara Pancasila dan dasar konstitusional harus dipandang sebagai UUD 1945. Keberagaman suku, agama, ras, antar golongan, anugerah, dan kekayaan khasanah sosiokultural adalah kekayaan yang harus bersifat kodrati dan harus disyukuri. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi penyemangat bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 4 kesatuan inilah yang disebut sebagai wawasan Nusantara yang kemudian dijadikan tujuan pembangunan bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan bentuk penafsiran dan pengejawantahan nilai-nilai luhur ajaran Islam dalam ketuhanan dan berkemanusiaan. Pancasila yang menjadi dasar negara adalah falsafah pemersatu dari keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan kondisi geografis. Ia mengandung nilai-nilai tauhid, kemanusiaan, keadaban, kedudukannya persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kebinekaan bangsa manifesto identik dengan Piagam Madinah sebagai wadah feniyah dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, maslahah, dan rahmatan lil alamin. Dalam perspektif Islam,
politik merupakan amanah untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan umat. Islam juga mengajarkan pentingnya cinta tanah air sebagai bentuk rasa syukur dan tanggung jawab terhadap bangsa. Di Indonesia, nilai-nilai Islam dapat berjalan selaras dengan konsensus kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, umat Islam diharapkan mampu menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Thank you.